periodik. Periodik yang harmonik dan non-harmonik. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emi Rahmawati. Jadi saya ingin mengonfirmasi terkait free vibration tadi, Bu. Itu berarti tarikan yang diberikan harus statis ya, Bu? Iya. Eh, Tarikan yang diberikan itu statis, kemudian dilepas. Jadi meskipun tarikan yang diberikan itu statis, tapi terus-menerus secara konstan dalam waktu tertentu, itu berarti tetap kategorinya ke free vibration, Bu? Tidak. Oh, tidak. Nah, ini, ya, Ibu paham yang ditanyakan sama Emi ya? Iya, Bu, benar. Nah, ya. Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Ya, untuk free vibration, ya, untuk free vibration, tarikan yang kita berikan hanya untuk awalan. Ya, setelah itu kita lepas. Dan dia nanti akan bergerak dengan sendirinya. Ya, bergerak dengan sendirinya. Berbeda kalau misalnya kita berikan dia tarikan terus-menerus. Ya, ini ada F. Nah, F ini nanti mempunyai fungsi ini seperti ini. Ya, F-nya ini nanti bolak-balik. Ya, berarti si batangnya ini nanti bergeraknya juga demikian. Ya, yang disampaikan Emi itu tadi kalau misalnya ini ada F-nya di sini. Dan ini bergeraknya cuma demikian Emi. Ya, kita tarik aja, berarti dia nanti diam di bawah. Iya, gitu ya. Nah, yang disebut dengan free vibration karena dia bergerak bolak-balik, ya, gayanya itu dilepas. Ya, tapi kalau yang force vibration, gaya itu tetap di sistemnya. Ya, nah, gaya yang ada di sistemnya ini nanti juga akan mempengaruhi X-nya. Ya, ini X. Ya, kalau yang ini adalah F. Ya, X-nya. Tapi kalau yang statis, kalau misalnya digambarkan, ya, digambarkan getarannya, ya, ini nanti bisa saja ini, nah, ya, pada bagian ini, ya, pada bagian ini dia adalah reaksi daripada sistemnya, ya, bisa nanti dia tinggi, kemudian dia nanti mempunyai X demikian, ya. Nah, kalau yang demikian dia nanti X-nya statis, ya, yang ini X-nya dia bergerak, berarti dia sepanjang waktu dia akan bergerak, ya. Tapi kalau yang ini sepanjang waktu dia tetap di bawah, ya. Begitu, Emi. Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih Ya. banyak. Ya. Yang lain?
Nah, baik. Sekarang kita masuk ke bagaimana prosedur analisa vibrasi. Ya, kita dari bentuk realnya, ya kita lihat, kemudian kita buat modelnya, ya. Nah, misalnya ini ada model visualnya dari ini adalah apa yang tadi model apa ini? Mesin forging, ya, mesin forging hammer, ya. Jadi dia gunanya demikian, dia untuk forging, ya, forging. Jadi nanti tempa, ya, alat tempa. Di sini dia ada anvilnya, itu yang membentuk yang bawah. Kemudian nanti dari atas dia nanti dijatuhkan, ya, hammernya, palunya dijatuhkan mengenai yang anvilnya ini. Ya. Dari bentuk visualnya, ya, kita buat model. Ya, modelnya seperti ini. Terdiri dari apa saja? Ini ada soil, ya, kemudian ini ada foundation block. Nah, ini ada foundation block, itu fondasinya. Kemudian ini ada elastic pad. Ya, kemudian ini ada anvilnya. Ya, ada frame, kemudian ini. Nah, ini hammernya. Ya. Kita harus membuat model visual ini menjadi model dinamisnya. Ya, model dinamisnya seperti ini. Ya. Boleh ini soil. Ya, soil itu apa soil? Pasir, ya. Ya. Kemudian dia kita gambarkan, ya, kita gambarkan bahwa dia berupa damping dan stiffness, ya. Dari sini nanti kita membuat anvil, kemudian elastic pad, kemudian foundation ini menjadi satu kesatuan, ya, sehingga kalau misalnya hammernya dia nanti akan menyentuh ini landasannya, ya. Jadi satu kesatuan anvil, elastic pad sama foundation block itu menjadi satu kesatuan, seolah-olah dia bergerak bareng, ya. Nah, di sini ada penahannya, yaitu soil yang mempunyai damping dan stiffness. Ya, kita anggap bahwa anvil dan foundation block itu menjadi satu massa sehingga satu gerakan. Ya, ini yang disebut dengan satu DOF. Anda bisa menggambarkan seperti itu. Ya. Namun bisa juga Anda menggambarkan bahwa karena di situ ada elastic pad, bahwa padnya itu ada elastik, ya, ada stiffness-nya, kemudian ada dampingnya, ya, maka kita bisa menganalisa anvil dan foundation block-nya. Anvilnya mempunyai gerakan sendiri, X1, foundation-nya mempunyai gerakan X2. Ya, kalau misalnya ini yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya kita anggap rigid, ya, ini bisa dijadikan satu, bahwa X1 dan X2 bisa sama. Ya. Atau kalau misalnya, saya nggak perlu ini mencari perpindahan foundation block-nya, saya yang perlu adalah anvilnya. Ya, berarti Anda bisa membuat gambar yang demikian, model dinamis yang demikian. Ya, setelah model dinamis Anda gambar, baru nanti ke model
matematisnya. Ya, dari model dinamis ini nanti ada sigma F sama dengan M kali X double dot. Nah, model matematis itu digambarkan dari hukum Newton 2. Ya, dari model matematik kemudian nanti akan kita analisa, ya, nanti akan mendapatkan hasil. Ya, hasil itu berupa perpindahan, ya, perpindahan getaran X1 dan X2. Ya, nanti ini yang kita cari adalah getaran X1 dan X2. Berapa amplitudenya, ya, berapa frekuensi kecepatannya, ya. Oh ya, ini kalau Ibu bicara tentang amplitudo, itu adalah posisi tertinggi. Ya, nanti ada amplitudo perpindahan, ada amplitudo kecepatan, dan ada amplitudo percepatan. Ya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ya, nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini ada sepeda motor, kemudian ada pengendaranya, ridernya. Ya, kebetulan di sini jalannya rata. Ya, di sini ada tire, kemudian ada wheelnya, ya, kemudian ada strutnya, strut depan dan strut belakang, ya, suspensi, ada roda, ada bannya. Ya, kalau misalnya kita membuat model dinamisnya, ya, kita lihat dulu. Kita ingin mencari respon yang di mana, getaran siapa. Kalau getarannya hanya ridernya saja, ya, maka kita buat dia satu DOF. Ya, satu DOF itu adalah ini. M ekuivalen, ini ada K dan ada C. Ya, kalau misalnya kita membuat ini ingin melihat penumpang dan vehicle-nya, ya, berarti kita di sini ada K tire, kemudian ada wheel-nya depan belakang, suspensi depan belakang, ya, kemudian ada massa kendaraan dan orang. Ya, kalau misalnya kita ingin mencari ini, ya, cari getaran massa kendaraan dan penumpangnya. Ya, kalau di sini berapa DOF yang kita ini? Ya, kalau misalnya satu massa itu mewakili satu DOF, berarti ini massa wheel belakang, massa wheel depan, ya, satu, kemudian satu lagi ini, berarti 1, 2, 3. Ya, 3 itu kalau misalnya depan belakang itu kondisinya sama. Ya, kalau misalnya kondisi depan belakang berbeda, maka di sini ada juga rotasinya. Nah, ini ada ini ada X, ini dia
ini tone, X tone. Ya, kemudian ini X vehicle. Ya, berarti ini kondisi suspensinya sama, ya, KT depan belakang sama. Ya, ini bisa 1, 2, 3. Ya, tapi kalau misalnya suspensi depan dan belakang berbeda, berarti nanti ada rotasi juga, ada theta. Ya, berarti ini nanti disebut dengan 4 DOF. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk mencari getaran di kendaraan, ya, nanti akan belajar tentang ini. Atau jika ingin merancang suspensi, ya, suspensi. Ya, berarti suspensi ini nanti akan bergerak di sini, relatif antara X wheel depan dan kendaraan sendiri. Ya, ini panjang daripada suspensi itu akan relatif, ya, relatif terhadap X yang untuk wheelnya dan X untuk vehicle-nya. Ya, kalau misalnya Anda ingin merancang suspensi. Ya, nah ini bisa dianalisa dengan 4 DOF. Ya, kalau Anda buat 1 DOF, jika Anda ingin merancang suspensi tidak bisa. Ya, karena di sini hanya untuk penumpang, kemudian semuanya itu kita anggap sebagai ekivalen. Ya, tapi kalau yang gambar C, ya, kita bisa mencari perpindahan suspensinya, ya, perpindahan suspensi. Jadi DOF ini sesuai dengan kebutuhan yang akan Anda analisa itu yang bagian mana. Nah, kalau misalnya Anda hanya ingin melihat getaran kendaraannya saja, ya Anda buat 1 DOF. Kalau misalnya Anda ingin merancang suspensi, ya Anda jabarkan lebih rinci. Ya, karena kalau kita jabarkan lebih rinci, maka konsekuensinya DOF-nya bertambah. Kalau DOF-nya bertambah, maka persamaan yang digunakan juga bertambah banyak, dan itu akan membuat rumit, ya, rumit untuk analisa. Ya. Nah, ini juga ada bermacam-macam. Kalau misalnya antara rider sama vehicle-nya ini ada joknya kita perhitungkan juga. Ya, ada suspensi, ada damping, sama ada stiffness-nya. Ya, saya ingin merancang joknya. Bagaimana jok yang nyaman, ya, agar penumpangnya atau pengendaranya dia enak, ya. Ini bisa, ya, kita jabarkan lebih rinci. Ya, jadi untuk A, untuk B, C, D, E ini tergantung daripada kebutuhan. Ya, kapan Anda menggunakan 1 DOF, 4 DOF, 5 DOF, ya, atau ini 2 DOF, itu tergantung dari kebutuhan. Ya. Nah, ini kalau ini, ya, yang 2 DOF ini kalau misalnya suspensi depan belakang sama, ya, nilainya sama, kemudian kita hanya inginkan pengendara ini hanya naik turun saja, ya, tidak ada pitchingnya, ya, tidak ada gerakan depan belakang berbeda, jadi gerakannya hanya naik turun. Nah, kita buat 2 DOF. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa ada dua komponen pokok. Ya, dua komponen pokok itu adalah elemen spring dan elemen massa. Ya, ini spring elemen, ya, kaitannya adalah dengan gaya pegasnya F sama dengan K kali X. Ya, ini sudah Ibu tidak usah membahas atau sekilas saja ya. Nah, kalau misalnya kita punya panjang awal yaitu L 1, 2 panjangnya, kemudian kita tarik sebesar X, ya. Ya, kita tarik sebesar X, maka gaya pegas dia juga akan mempunyai besar K kali X yang arahnya berlawanan dengan perpindahan. Ya, arahnya berlawanan dengan perpindahan gaya pegas. Kemudian kalau kita tekan, ya, kita tekan ke dalam, ya, maka gaya pegasnya dia akan berlawanan dengan perpindahan. Ya. Nah, mengenai energi yang ada di pegas itu adalah energi potensial setengah kx kuadrat. Ya. Nah, ada kondisi bahwa dia adalah non-linear spring, ya. Kalau misalnya pas linear, kondisi linear, gaya itu berbanding lurus dengan perpindahan atau defleksi, ya, perpindahan atau defleksi. Tapi pada kondisi tertentu, ya, nanti dia akan bahwa gayanya ditambah tapi perpindahannya dia tidak berubah atau perpindahannya dia kecil. Nah, itu adalah jadi non-linear. Nah, seperti juga karakteristik dari logam, ya. Kalau misalnya kita F-nya segini, kita punya X, ya. Kita tarik lagi ke sini, maka kita X-nya bertambah, ya. Kita tarik dengan gaya ditambah, ini ada segini, ya. Ini yang disebut dengan linear. Tapi pada kondisi tertentu, ya, dia sudah tidak linear lagi. Ya, di sini sudah tidak linear lagi. Ya. Nah, untuk nanti analisa di mekanika getaran, kita anggap bahwa pegasnya itu dalam kondisi yang linear, ya, bukan yang non linear, bahwa F sama dengan K kali X. Itu untuk mekanika getaran di kelas, ya. Tapi ada kondisi nanti kalau Anda sudah di lapangan bahwa ini ada kondisi yang tidak linear, ya. Itu. Nah, baik, ini adalah yang kondisi linear di sini. Nah, kalau ini dia disusun sedemikian rupa sehingga ada K1 dan K2, ya. Nanti di sebelah sananya bagaimana hubungannya, ya. Baik, ini tidak usah Ibu jelaskan, ini Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk susunan daripada pegas, nah, baik. Jadi untuk konstanta pegas, ya, nanti tidak berupa pegas
yang coil ya, yang kita menggunakan pegas coil saja, tapi kita ada juga yang konstanta pegas itu dari rod ya, dari bentuk batangnya ya, bentuk batangnya. Bagaimana kita mendefinisikan bahwa batang itu kalau misalnya kita tarik ya, kita tarik dengan gaya X, maka dia sebagai spring ya, sebagai pegas. Nah, berapa konstanta pegasnya? Nah, itu berkaitan dengan A, kemudian ada E dan ada F. Nah, di sini ada defleksi delta. Ya. Kalau misalnya kita tarik secara aksial, tentunya akan berbeda kalau kita buat dia melengkung, ya, bending. Itu akan berbeda. Nah, ini adalah yang ditarik, kemudian ada juga yang dia demikian. Ya. Kalau ini defleksinya adalah ini defleksi, tapi kalau ini defleksinya adalah ini. Ya. Untuk yang aksial berarti K-nya berhubungan dengan A, E, dan L. Kalau yang kita bending, maka K itu adalah fungsi dari E, I, dan L. Nah, nanti kita ke bawah, nanti ada rumusan ini. Nah, jadi tergantung daripada bending. Oh ya, gini. Ya, nanti aja, nanti bawah aja. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Nah, ini ya, ini kalau misalnya konstanta pegasnya dari cantilever beam ya. Anda sudah belajar tentang truss dan beam ya. Kalau beam dia menerima bending ya, tapi kalau truss dia mempunyai gaya aksial ya, gaya aksial. Kalau beam dia menerima bending ya. Nah, ini cantilever ini kita analisa sebagai beam ya. Defleksinya adalah delta, maka model dinamisnya adalah seperti ini ya, kita gantung, kemudian ini ada K, kemudian ini ada ya. M-nya ya, itu adalah berat ya, Mg ya, kemudian ini perpindahannya adalah X. Nah, ini K itu adalah 3 EI per L pangkat 3. I itu apa? Itu apa? Inersia. Ya, inersia. Ya, inersia. Ya. Jadi inersia ini nanti ada kaitannya dengan profil. Ya, ada kaitannya dengan profil, bahwa misalnya di batang ini profilnya adalah silinder. Ini nanti berbeda kalau dia kotak. Berbeda lagi kalau dia punya profil I. Ya, punya profil I. Ya, jadi kalau misalnya kita punya nah, gini. Lain lagi nanti kalau kita meskipun sama-sama itu
Nah, meskipun sama-sama tebal, panjang, kemudian lebarnya sama dengan yang pink, ya. Tapi kalau misalnya beban yang diberikan itu adalah di sini, ini juga di atas, nanti berbeda I-nya. Ya, karena ini nanti defleksinya yang pink ini defleksinya ke sini, yang ini juga ke sini. Ya, kira-kira antara yang hijau sama yang pink ini mempunyai defleksi yang tinggi itu yang mana? Yang pink atau yang hijau? Lebih lenturan yang mana? Yang pink. Kalau misalnya dia bergetar, yang getarannya yang lebih tinggi, amplitudonya yang pink atau yang hijau? Kalau dia bergetar, ya, maka getarannya yang jauh itu yang pink atau yang hijau? Yang pink, ya. Kalau misalnya kita lihat konstanta pegasnya K-nya yang pink sama hijau besaran yang mana? Stiffness-nya besaran yang mana? Yang pink ataukah yang hijau? Pink? Hijau? K-nya lebih tinggi yang hijau? Lebih lenturan yang mana? Yang pink? Bingung ya? Kalau lebih lentur berarti K-nya kecil, ya kan? Ya, kalau lebih kaku berarti K-nya tinggi, ya. 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 Ibu sendiri tadi. Enggak kan? Tidak, Bu. Lebih lenturan yang mana? Yang pink atau yang hijau? Lebih lenturan yang pink, ya. Pink ini K-nya kecil, stiffness-nya kecil, ya. Tapi kalau yang hijau dia stiffness-nya tinggi, ya. Sehingga kalau misalnya dia bergetar, maka amplitudo yang dihasilkan yang pink ini nanti lebih tinggi, ya, dibandingkan yang hijau. Jadi pink itu nanti bisa tapi kalau yang hijau dia hanya ya, amplitudonya kecil tapi dia lebih cepat, ya. Tapi kalau yang pink itu dia amplitudonya tinggi tapi dia lebih lambat, gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan I, ya. Anda belajar tentang inersia, ya, inersia penampang, ya. Ya, nah ini arah X, ini arah Y, ya. Kalau misalnya kita lihat ini X, ini Y, ini Z, ya. Nah, untuk X, Y, Z ini mencerminkan apa? Dia rotasinya, ya. Kalau misalnya rotasinya di sumbu X berarti dia
diputar di sumbu X, ya, diputar di sumbu X. Ini rotasinya di sumbu X, ya, berarti dia nanti diputar di sumbu X. Berarti yang berperan adalah IX, ya, yang diputar adalah di sumbu X. Ya, tapi kalau yang diputar di sumbu Y, berarti dia refleksinya tidak ke sini, berarti sumbunya adalah sumbu Y. Ya, di sini dia diputar di sumbu Y, berarti nanti refleksinya arahnya adalah ke sini. Ya, dia bergeraknya adalah gini, ya, bukan gini. Ya, ini yang diputar adalah di sumbu Y. Ya, kemudian kalau misalnya dia diputar di sumbu Z, berarti dia nanti dipuntir. Ya, dipuntir, berarti yang berperan adalah IZ. Ya, nanti kalau misalnya Anda ada tabel tentang bentuk-bentuk profil, ya, kemudian ada IX, IY, dan IZ, ya, nanti Anda harus tahu bahwa IZ berarti nanti bebannya itu adalah untuk dipuntir, ya, sesuai dengan tabelnya, ya, lihat di sumbu tabelnya itu, ya, X, Y, Z-nya di mana, berarti kalau IZ berarti dia sesuai dengan sumbu yang ada di tabel. Nah, kalau digambar WW, nah, Z-nya itu arah aksial, berarti nanti bebannya adalah di bentuk. Ya, IX, IY itu kan berkaitan sama inersia penampang, ya. Ada yang ingat nggak inersia penampang untuk kotak itu berapa, ya? Ini B, ini H, D, H pangkat 3 per 12. Masih ingat? Ini statika, ya. Di statika ada, ya, sudah lupa, ya. Sudah lupa atau belum tahu? Inersia penampang pasti sudah diberikan, mungkin Anda belum tahu penggunaannya. Nah, penggunaannya seperti ini, ya. Kalau dia diputar, dibending, ya, ditekuk, itu kita akan menggunakan inersia ini. Ya, nanti coba dilihat lagi bukunya, ya. Ya, nanti soalnya di getaran nanti akan digunakan ini, ya, tergantung dari bebannya, ya, yang diperhitungkan beban yang ke arah mana, dibending atau ditarik atau dirotasi, ya, nanti sesuai dengan K-nya, ya. Nah, kembali lagi ke ini. Ya, kalau demikian ini sederhana demikian, ya, kita hanya diberi I, ya, tapi I-nya itu kita lihat penampangnya bagaimana, ya, penampangnya apakah dia profil atau diameter atau kotak atau persegi, ya, itu tergantung daripada I. Kalau E itu tinggal buka katalog bahannya, materialnya apa, IC atau ASTM atau apa, ya.
Nah, ini baik. Untuk pegas itu tidak hanya berdiri sendiri, biasanya ya itu dikombinasi. Ya, dikombinasi misalnya dia di paralel, ya paralel berarti nanti bisa kita buat seperti ini, kita susun paralel berarti ada K ekivalen. Ya, bisa saja K ekivalen itu adalah K1 ditambah K2. Ya, K1 ditambah K2. Ya, kalau misalnya susunannya seperti ini, kemudian kita tarik dengan beban W, maka gaya kalau K1 dan K2-nya sama, berarti ini gayanya diterima di K1 dan K2 yang sama pula. Ya, berarti defleksinya sama. Ya, defleksinya sama, maka W sama dengan K1 delta ST ditambah K2 delta ST. Ya, kita sederhanakan menjadi W sama dengan K ekivalen. Ya, untuk mewakili daripada susunan K-nya tadi, K ekivalen K1 ditambah K2. Tapi kalau dia disusunnya adalah secara seri, ya, maka delta statisnya, nah, delta statisnya itu penjumlahan daripada delta 1 dan delta 2. Nah, kalau misalnya kita seri, kemudian kita kasih beban, yang ini K1 punya defleksi 1, K2 punya defleksi 2, maka totalnya adalah K1 ditambah K2 yang besarnya berbeda karena K-nya berbeda. Sehingga susunan daripada K ekivalen itu adalah ini, seper K ekivalen sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ya, ini nanti kalau misalnya K-nya banyak, itu tentunya lebih rumit lagi. Ya, atau sudah diaplikasikan ke susunannya seperti ini. Ya, bahwa ini adalah susunan pegas, ya, yang sudah banyak, ya. Ini susunannya adalah, ya, bisa juga karena tadi ada puntir, ya, maka ini di poros, ya, poros itu mempunyai kelenturan juga, ya, sehingga pegasnya bisa diwakili seperti ini. Ya, kebetulan ini lubang. Ya. Kalau demikian ini termasuk yang paralel ataukah yang seri? Kalau susunannya demikian. Ini ada A, ada B. Ya. A-nya ini kebetulan berlubang, ya. Ini susunannya seri atau paralel? Kalau dibuat torsi. Seri apa paralel? Kalau paralel berarti dia defleksinya sama. Kalau seri dia nanti defleksinya berbeda, ya. Jadi paralel seri, ya, seri, ya. Kalau yang paralel bagaimana? Kalau paralel itu kalau misalnya ini
itu punya diameter, kemudian di dalamnya ada diameter lagi. Nah, ini dijadikan satu, diselubungkan, dimasukkan. Ya, kemudian, nah kalau kita putar, maka mempunyai petan yang sama. Nah, berarti yang kuning dia akan bergerak sebesar beta, yang merah pun juga dia bergerak sebesar beta. Ya, berarti dia mempunyai defleksi yang sama. Kalau defleksi yang sama, berarti dia nanti paralel. Ya, semuanya diterima oleh. Kalau yang ini, ya seolah-olah dia nah, di sini dia punya butiran, ya, ada defleksinya. Kemudian defleksinya nanti dia juga dilanjutkan oleh defleksi ini. Nah, ini ada defleksi 1, ini ada defleksi 2. Nah, gaya yang torsi yang diterima di A dan di B itu sama. Nah, tapi betanya itu baik, itu ya, nanti kita punya K ekuivalen di sini. Nah, ini juga bagaimana kita mencari K ekuivalen. Nah, di mana di sini ada beam, kemudian ada rope-nya. Nah, ada rope, ada beam ini untuk menahan daripada drum apa ini? Crane. Nah, kemudian di sini ada beban, maka bebannya dia ada rope-nya, ada talinya. Nah, bagaimana kita membuat antara beam dan rope ini menjadi satu K ekuivalen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nanti dia punya defleksi ini, defleksi beam. Nah, kemudian kalau kita tarik nanti dia juga punya defleksi. Ya, apakah defleksi beam sama defleksi rope ini sama? Tidak. Ya, berarti nanti susunannya adalah di seri. Ya, gitu ya. Kalau sama, ya, kalau misalnya dengan apa ya, desain yang sedemikian rupa sehingga beam sama rope-nya ada struktur gitu, mempunyai desain tertentu, kemudian defleksinya antara yang satu dengan yang lain sama, ya, Anda buat sebagai paralel. Ya, kalau di sini desain daripada ini strukturnya itu antara beam itu dia punya defleksi sebesar delta T, kemudian untuk rope-nya adalah delta R, maka susunannya adalah seperti ini. Berarti ini adalah K ekuivalen untuk seri, ya, untuk susunan yang seri. Berarti nanti seper K ekuivalen sama dengan seper K beam ditambah seper K rope. Nah, seri adalah itu. Nah, jadi K ekuivalen sama dengan berapa ini? KR KB per KR ditambah KB, ya. Ya, gitu. Mungkin ada pertanyaan untuk elemen tegas?
nanti yang lainnya bisa dilihat di buku. Ya, silakan. Ya, nanti kita minggu depan akan kita bahas yang seperti ini ya, kombinasi daripada stringnya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Atau sudah capek? Nah, itu yang capek ya. Izin Baik. bertanya. Hah? Izin tanya. Silakan, silakan. Secara garis besar cara membedakan dia defleksinya sama beda itu ya, Bu? Defleksinya sama atau beda? Ya, tergantung susunannya. Ya, nanti kita akan melihat susunannya bagaimana. Ya, kayak tadi top sama ini pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Ya, kita bisa melihat susunan dari tugas itu, ya, secara visual kelihatan. Ya nanti sama atau berbeda defleksinya. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada contoh-contoh, ya, minggu depan kita Ibu berikan contoh yang lain ya. Baik, Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya, belum ada. Ya, nanti silakan. Nanti Anda baca dulu bukunya untuk bab 1. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di kelas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Oh iya. Ya. Kalau misalnya Ibu tadi ada salah kurangnya, Ibu minta maaf. Teman-teman. Ya, sekarang Ibu tutup aja. Assalamualaikum Udah, Man. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan ya. Terima kasih, Bu.